Shalom, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di malam hari ini, Sabtu 14 November 2020 dalam Sapa Malam Gembala di episode yang ke-174. Kita tadi menyanyikan Kidung Jemaat 174A, Ku Heran Juru Selamatku. Ya, sekali lagi kepada kita diberikan pengajaran sesuatu yang boleh menyadarkan kehidupan kita bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mau menjadi penyelamat dalam kehidupan kita. Apakah balas kita? Mari pada malam hari ini kita coba mendengarkan kembali apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Mari kita persiapkan diri, kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang lemah, penuh dengan dosa dan kesalahan. Biarlah Engkau yang sudah mengampuni kami, Engkau pula yang boleh berfirman dan boleh memampukan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah sembahlah Tuhan saja. Cukup panjang bacaan yang akan mendasari renungan kita pada malam hari ini, yaitu dari Keluaran pasal 23 ayat 24 sampai dengan 33. Demikian. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan dahulu engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Tebrau sampai Laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka. Sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau tidak salah Sabtu yang lalu, tanggal berapa itu? 7 November 2020, kita berbicara tentang orang asing. Jadi minggu yang lalu dari Sabtu kita bicara tentang orang asing. Hari ini juga bicara tentang orang asing. Kalau kemarin dalam konteks orang asing sebagai pendatang, nah sekarang orang asing yang adalah sebetulnya penduduk negeri, ya. Nah, kalau minggu lalu nadanya itu welcome, baik pada orang asing, tapi hari ini justru sebaliknya, nadanya bermusuhan kalau kita membaca. Ya, orang-orang Kanaan, orang Hewi, orang Jebus dan lain-lain. Ya, mereka kemudian harus dihalau. Memang tidak semuanya langsung, sedikit demi sedikit begitu ya. Tapi mereka harus dihalau, diusir jauh-jauh dari kehidupan orang Israel. Kalau yang lalu diterima dengan baik, mengapa bisa berbeda ya? Jadi begini, sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita pegang firman sebagai sesuatu yang hitam putih. Selalu begitu, ada yang hitam putih tetapi tidak selalu demikian ya. Kita harus memahami konteks yang berada di belakang pernyataan firman Tuhan tersebut,
Sehingga kemudian kita, saya dan sahabat-sahabat GKI bisa mengambil sikap yang tepat, yang benar dan tepat. Sebetulnya kuncinya ada di ayat 33. Jadi di menjelang akhir tadi ya, atau di bagian akhir malahan. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu supaya, ini perhatikan, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Jadi jangan sampai orang-orang asing ini membawa orang Israel menjadi berdosa kepada Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan tahu akan karakter Israel yang mudah sekali berpaling dari Tuhan. Dan kemudian cara mencegah penyimpangan itu adalah dengan memberi aturan yang ketat. Usir penyembah yang bukan Tuhan. Ya, dan hal ini tidak bisa kita lakukan dalam konteks dunia saat ini. Gak bisa. Kita mengusir orang yang tidak seagama dengan kita, gak bisa. Mengusir orang yang tidak sesuku dengan kita, gak bisa. Dan kita pun juga tidak mau diusir. Konteksnya itu berbeda. Ya, berbeda. Jadi jangan diterapkan apa letterlock seperti itu. Ya. Sehingga kemudian praktek firman Tuhan pada malam hari ini adalah begini, sahabatlah, saudara-saudaralah yang seharusnya punya kekuatan iman untuk tetap setia menyembah Tuhan. Jangan terus karena takut kok kamu tidak setia pada Tuhan lalu halangan-halangan itu dihilangkan. Hormatilah, hormatilah orang yang berpuasa, lalu dagangan orang yang buka dagangan di bulan puasa dihancurkan. Itu minta keuntungan dari kemalangan orang lain. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya, engkau kemudian diberikan sokongan dukungan supaya engkau bisa taat kepada Tuhan. Tidak bisa begitu. Atau perempuan harus berpakaian yang sopan, harus berjilbab dan sebagainya. Maaf ini. Supaya kalau nggak begitu nanti akan membuat laki-laki kemudian pikirnya macam-macam dan berbuat dosa. Laki-laki menginginkan sebuah keuntungan, sebuah pengamanan supaya tidak berbuat dosa. Tidak bisa seperti itu. Konteks kita sekarang adalah saudara-saudara sendiri, sahabat-sahabat GKI sendiri yang harus belajar mempunyai iman yang teguh sehingga bisa tetap selalu setia menyembah Tuhan. Jangan menjadi Israel yang Israel lama yang dibobokkan, diberikan dukungan sedemikian rupa untuk beribadah pada Tuhannya. Apapun keadaannya, apapun halangannya, bahkan ketika penderitaan itu ada di depan sahabat-sahabat GKI, bahkan ketika sahabat-sahabat GKI sedang dimusuhi, dibenci karena sahabat menyembah Tuhan yang berbeda, justru dalam halangan seperti itulah sahabat harus belajar tetap terus setia menyembah Tuhan. Dalam kemalangan tidak mengeluh kepada Tuhan, tidak menggerutu, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang harus kita kerjakan. Karena itu jangan sampai jatuh dalam pergaulan yang sesat. Jangan sampai jatuh dalam penderitaan-penderitaan yang membuat engkau tidak setia pada Tuhan. Tetap setialah menyembah Tuhan saja. Praktekanlah. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya apapun keadaannya, apapun kejadiannya, bagaimanapun konteks yang kami hadapi, penderitaan ataupun orang-orang di sekitar kami yang tidak menyembah Engkau, tolong kami untuk tetap setia kepadamu, berpegang teguh kepadamu, apapun kejadiannya. Kami percaya dan beriman Engkau menolong kami. Amin. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, besok hari Minggu artinya kita beribadah kembali. Bagi yang bisa beribadah secara onsite, datang ke gereja silahkan jam 7 pagi sekitar sampai jam 8 sedikit kita selesai. Bagi yang tidak bisa, jangan khawatir, masih tetap beribadah. Tolong bukalah channel YouTube-nya GKI Gunung Indah dan beribadahlah bersama-sama di sore hari pukul 5 sore. Kalaupun terlambat misalnya tayangnya, bersabarlah karena kita semua ini bergantung kepada teknologi, kepada sinyal, bagaimana untuk mengupload kadang-kadang lama, lambat. Tetap bersabarlah, tetap tekunlah. Jangan berpindah channel, ikutlah ibadah di GKI Gunung Indah.
Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. 174A, Kuhiran Juru Selamatku, kita nyanyikan bait yang keempat dan juga bait yang kelima. Kuhiran Juru Selamatku. Sampai berjumpa kembali di esok Senin, sahabat GKI Gunung Indah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.